Selamat pagi Bapak ucapkan ya untuk adik-adik peserta MPLS seluruhnya dimanapun kalian berada ya. Nah, hari ini kalian bertemu dengan Bapak yang mungkin beberapa sudah mengenal dan mungkin juga sudah diperkenalkan kemarin lewat kegiatan pengenalan guru. Tapi kita kalau tidak berkenalan secara langsung rasanya tidak enak itu ya. Nah, perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Ikedi Indra Widiade, biasa dipanggil Bapak Indra gitu ya. Nah, Bapak dalam kesempatan kali ini akan memberikan kalian materi terkait dengan jadwal pelajaran gitu ya. Nah, karena menurut Bapak ini jadwal pelajaran sangat penting untuk disampaikan agar adik-adik paham apa yang akan kalian dapatkan selama belajar di SMK Widya Dharma Bali. Sebelum itu juga tidak lupa Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua karena telah bergabung menjadi keluarga besar di SMK Widya Dharma Bali. Selamat ya sekali lagi. Oke. Nah, hari ini Bapak mau menyampaikan materi lewat rumah saja ya untuk menekan juga angka penyebaran COVID-19 yang semakin marak belakangan ini itu. Bapak harapkan juga kalian tidak lupa untuk menaati segala protokol yang ada dan ikuti ya apa yang menjadi instruksi atau saran-saran dari pemerintah pusat. Nah, kembali kita ke materi, Bapak akan usahakan sesingkat mungkin menyampaikan ya. Nah, maka dari itu jadwal sudah Bapak sampaikan kemarin, Bapak sudah berikan, kalian sudah bisa juga buka di sana gitu ya. Dan harapan Bapak sudah kalian buka karena hari ini Bapak akan memberikan bagaimana cara membaca jadwal tersebut agar kalian paham dan bagaimana sistem pembelajaran kita daring ataupun tatap muka yang akan dilaksanakan gitu ya. Oke, kita langsung saja ke materi. Oke, adik-adik, saat adik-adik sudah membuka jadwal yang sudah Bapak bagikan, adik-adik akan temukan jadwal pelajaran yang seperti ini ya. Pastikan jadwal pelajarannya adalah jadwal pelajaran untuk semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 ya. Jangan 2020-2021 karena itu sudah jadwal lama. Karena nanti akan salah kalian membacanya. Nah, yang pertama Bapak akan arahkan atau ajarkan kalian untuk bagaimana cara membaca jadwal ini gitu ya. Nah, di kolom pertama itu sudah ada kolom hari ya. Nah, ke bawah ini adalah menunjukkan hari apa saja kalian belajar itu ya. Nah, untuk di SMK Widya Dharma Bali tahun 2021-2022 ini kita belajar full day dari Senin sampai dengan Jumat ya. Dari Senin sampai dengan Jumat. Jadi Sabtu itu libur, Minggu itu libur ya. Sabtu kita liburkan untuk memberikan kalian tambahan waktu bersama dengan orang tua, membantu orang tua dan lain sebagainya ya. Hari keluarga lah itu untuk Sabtu dan Minggunya. Oke, dan hari Minggu itu biasanya hari mencuci massal ya. Jadi mencuci baju, mencuci pakaian seragam kalian untuk bisa digunakan hari berikutnya. Nah, di kolom kedua itu ada jam pelajaran ya, jam pelajaran. Jadi waktu kalian belajar, waktu kalian ada di dalam kelas dan waktu kalian istirahat. Nah, kalian bisa cermati di sini. Jadi waktu jam pelajaran itu berbeda dengan jam dalam mata waktu ya. Nah, jadi 1 jam pelajaran kita itu terdiri dari 40 sampai 45 menit ya. Nah, untuk saat ini kalian mendapatkan 9 jam pelajaran ya. Nah, terdiri dari 9 dengan ada istirahat selama 15 menit di pertengahan jam ketiga dan 4 dan juga 6 dan ke-7. Kalian bisa lihat ya, jam pertama itu dari jam 7.15, artinya kalian sudah belajar di kelas itu dari jam 7.15 gitu ya, dari jam 7 lebih 15 menit. Jadi usahakan sebelum jam itu kalau sudah tatap muka kalian sudah ada di sekolah. Kalau masih daring kalian sudah mempersiapkan alat-alat kalian untuk ikut dalam pembelajaran daring. Setelah itu kalian ikuti pembelajaran sampai akhirnya ada di jam 13.45 atau jam 1 lebih 45 menit. Setelah itu kalian pulang dan selesai ikut dalam pembelajaran itu ya intinya. Nah, itu sudah tentang jam pelajarannya. Yang kedua adalah tentang kelasnya. Nah, dari kelas ini banyak kalian lihat warna-warni ini ya. Jadi tidak semua kalian
baca ini ya. Nah, kalian cari kelas kalian kelas apa. Contoh, Bapak merupakan kelas 10 jurusan perhotelan. Nah, berarti yang Bapak baca adalah kolom yang ini. Kalian bisa lihat ya. Kolom E ini yang kalian baca karena ini kelasnya adalah kelas 10 perhotelan. Kalau saya kelas boga apa Pak? Nah, kalian baca yang ini. Kelas 10 tata boga ke bawah ini semua ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membaca ini Pak? Kita baca misalnya yang pertama dari boga ini ya. Dari kelas 10 tata boga di hari Senin ya. Pada jam 7.15 sampai 7.55. Mata pelajaran yang didapatkan adalah ini. B2 kurung PJOK 02 ya. Nah, bagaimana maksudnya B2 PJOK 02 ini Pak? Itu. Nah, jadi B2 ini merupakan kode mata pelajarannya ya. Kalian bisa lihat di sini. B2 PJOK itu merupakan kode mata pelajaran. Untuk memecahkan kode ini kalian baca di sebelah kolom kode mata pelajaran. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya, dan bisa kalian cari B2 itu yang mana sih? Nah, di sini bisa kalian lihat ya. B2 PJOK itu artinya adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi nama mata pelajarannya adalah yang ini, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bukan namanya B2 PJOK gitu ya. Nah, B2 atau B itu maksudnya apa sih Pak? Nah, jadi dalam mata pelajaran itu ada 3 jenis ya. Ada A, B, dan C. Jadi A itu adalah mata pelajaran muatan nasional yang sudah turun-temurun dari pemerintah pusatnya ya, yang memberikan bahwa itu harus ada dalam seluruh mata pelajaran SMK gitu ya. Harus ada ini. Jadi kalian di SMK manapun belajar akan dapat ini ya, jurusan apapun akan dapat muatan nasional ini. Nah, muatan kewilayahan ini bergantung pada wilayah masing-masing. Kalau di Bali ada bahasa Balinya, kalau di Sunda mungkin bahasa Sunda gitu dan lain sebagainya ya. Ini tergantung kepada wilayah masing-masing. Dan yang ketiga adalah C, yang ini yang membedakan kalian tiap jurusannya. Jadi kalau jurusan tata boga ada mata pelajaran khusus untuk tata boga ya, yang tidak akan didapatkan di jurusan lain. Begitu juga sebaliknya, misalnya di jurusan perhotelan tidak akan mendapatkan mata pelajaran yang ada di tata boga itu ya. Nah, kalian sudah bisa membaca ya. Nah, satu lagi Bapak akan contohkan misalnya di kelas 10 keperawatan ya. Kalian mendapatkan hari Rabu misalnya ya. Hari Rabu jam pertama itu tetap PJOK, Bapak ambil jam misalnya yang terakhir gitu ya. C2 JEP 19 gitu ya. Nah, kalian bisa cari kodenya di sini, ada C2 JEP. Nah, ini dia ya. Bahasa Jepang artinya. C2 JEP 19-nya itu apa Pak? Itu kan kok ada nomor di belakangnya seperti tadi PJOK 02. Itu kan kok di sini nggak ada. Nah, 02 belakangnya itu merupakan kode gurunya ya. Siapa yang mengajarnya? Karena kalau Bapak tulis di sini kan panjang nama gurunya ya, nggak akan muat gitu. Jadi Bapak sertakan dalam bentuk kode, kalian yang akan pecahkan nanti. Sebagai contoh, kode 02 ini kalian bisa lihat di tabel kode guru ya. Nah, di sini ada nomor 02. Nama gurunya adalah Gede Edi Aryadi SPD. Oh, jadi ini gurunya ya yang mengajar mata pelajaran ini. Kalian bisa lihat di sini, pecahkan karena semua mapel sudah ada kode gurunya gitu ya. Nah, lain lagi seperti contoh yang ini ya. Ada di kelas 10 perhotelan C2 JEP 19 dan ada juga C2 JEP 27. Oh, berarti ini mata pelajarannya sama gitu ya. Namun gurunya yang berbeda ya. Kalian bisa lihat guru yang nomor 19 dan juga guru yang nomor 27 gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Nah, setelah bisa kalian membaca ini, nah kalian akan bisa memahami isi jadwal sampai dengan sepenuhnya ya. Nah, pertanyaannya juga yang biasa muncul, apakah jadwal ini sudah final Pak? Apakah sudah fix tidak akan berubah lagi gitu ya? Nah, tentunya Bapak tidak bisa memastikan itu semua karena ada beberapa faktor yang melandasi. Yang pertama, guru yang ada di sini tidak semua artinya berfokus mengajar di SMK Widya Dharma Bali karena ada juga guru yang mengajar di sekolah lain. Sehingga kalau di sekolah lain jadwalnya berbentrokan dengan kita, ada dua kemungkinan ya, antara jadwal di sana yang dirubah atau jadwal di kita yang dirubah. Sehingga
mungkin saja akan ada perubahan dan penyesuaian terhadap jadwal yang sudah ada ini. Dan tentunya saat ada perubahan jadwal, Bapak pasti infokan kembali ke kalian ya, lewat grup, lewat ketua kelas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, apakah mapel ini ya Pak ya, apakah mapel ini harus saya selesaikan semua Pak itu, atau boleh salah satu saya nggak lulus karena nggak suka itu. Nah, jawaban dari pertanyaan itu Bapak tegaskan adalah tidak boleh ya, tidak boleh, tidak diselesaikan, harus selesai semua. Nah, untuk penyelesaiannya itu bagaimana caranya Pak? Nah, kalian tinggal memperoleh nilai KKM gitu ya pada setiap kelas. Karena kita di SMK Widya Dharma Bali menggunakan KKM tunggal, jadi kelas 10 KKM-nya sama semua ya, jurusan apapun itu KKM-nya adalah 70. Sedangkan kelas 11 itu KKM-nya adalah 72 dan kelas 12 adalah 75. KKM itu standarnya, nilai standar yang menyatakan kalian lulus dan kalian menyelesaikan mata pelajaran ini semua. Kalau nggak lulus gimana Pak? Nah, kalian tidak akan bisa naik kelas ataupun kalian tidak bisa nanti lulus kalau sudah kelas 12 ya, kenaikan kelas lulus kalau tidak mencapai ambang standar ini. Oleh karena itu Bapak harapkan kalian belajar dengan serius gitu ya. Nah, mata pelajaran ini akan meningkat seiring dengan kelas kalian. Jadi ada mata pelajaran yang tidak akan kalian dapatkan di kelas selanjutnya. Seperti contoh mata pelajaran SIMDIG ini atau simulasi digital ini ya, yang kalian akan dapatkan hanya di kelas 10 saja. Kelas 11, kelas 12 kalian sudah tidak dapat lagi. Sehingga kalian harus menyelesaikan sepenuhnya di kelas 10, itu sudah harus clear ya semua gitu. Jadi itu jawabannya, dan kalian harus sungguh-sungguh apapun bentuk pembelajarannya ya, daring ataupun tatap muka. Lalu perbedaan di pembelajaran daring dan tatap mukanya gimana Pak? Itu kalau yang tadi Bapak jelaskan kan lebih ke tatap muka ya, karena sudah jam 7 ini masuk ke kelas, istirahat 15 menit. Kalau daringnya gimana Pak? Itu. Nah, daring pada dasarnya sama ya adik-adik ya, sama. Karena daring itu tetap kalian belajar mulai jam ini dan juga selesai belajar juga selesai pada jam ini itu. Nah, namun kita batasi karena keterbatasan kita semua juga, di mana dalam penerapannya daring itu perlu kuota ya. Nah, dan kuota itu juga terbatas kalian miliki. Sehingga untuk mengatasi itu, sekolah memberikan kebijakan untuk guru membuat materi video maksimal 5 menit ya. 5 menit untuk diberikan ke kalian, untuk kalian baca atau kalian simak. Dan setelah itu bisa dilakukan dengan tes atau dengan evaluasi tanya jawab lainnya ya, sehingga kalian menonton video atau live streaming dengan gurunya itu hanya 5 menit saat ini ya, untuk menghemat kuota kalian dan juga memaksimalkan juga. Namun tetap jadwalnya adalah yang ini ya, tetap jam segini sampai segini adalah mata pelajaran Bapak ini yang punya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan guru bersangkutan yang lain gitu ya. Jadi tetap akan sesuai jadwal ini, dengan hanya kalau daring itu hanya 5 menit diberikan materi untuk kalian simak. Setelah itu kalian bisa tanya jawab, bisa juga menjawab tes, dan juga bisa melakukan hal lain yang bisa mendukung tanpa harus menyimak video terus menerus gitu ya. Nah itu jadi itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Nah, di luar itu juga sesuai dengan peraturan akademik, Bapak harapkan jika adik-adik belajar tatap muka atau misalnya bertemu dengan gurunya lewat Zoom atau lewat apapun itu yang memang bertatapan dengan gurunya meskipun dari jarak jauh, kalian harus menggunakan seragam sekolah ya. Kalian gunakan itu seragam sekolah meskipun dari rumah, karena itu juga membantu kalian menunjukkan bahwa kalian sedang belajar ya kepada orang-orang rumah, sehingga sedikit akan ada gangguan nanti untuk kalian tidak fokus belajarnya itu. Nah, itu mungkin yang perlu atau Bapak perlu tekankan untuk kali ini ya. Dan untuk kapan sih Pak mulai belajarnya saya itu? Kapan sih saya mulai pakai jadwal ini? Oke, jadi jadwal ini akan dipakai mulai di tanggal 19 ya. Jadi hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Itu sudah mulai efektif belajar ya. Nah, setelah itu Bapak kira hari Selasanya tanggal merah ya. Hari Rabu kalian
belajar lagi. Nah, terus kan ada kadang-kadang Pak di sekolah libur tapi tidak tanggal merah. Gimana saya lihatnya? Nah, kalian bisa lihat itu di kalender pendidikan ya. Nah, karena sekolah itu juga memiliki kalender ya, bukan cuman kalender yang dimiliki oleh kalian di rumah, kalender Bali atau kalender di dindingnya ya. Nah, karena kita tidak sepenuhnya menggunakan itu gitu. Jadi kita punya kalender pendidikan dari sekolah Widya Dharma Balinya ya. Nah, kalender pendidikan itu juga Bapak sudah share di grup dan kalian bisa simak itu ya, kalender pendidikannya. Bapak tidak perlu jelaskan bagaimana cara membacanya. Di sana sudah ada tanggal dan juga kapan libur, kapan sekolah biasa, kapan ulang tahun sekolah dan lain sebagainya. Selama setahun sudah ada di sana ya. Kalian bisa simak itu. Oke, itu mungkin ya. Nah, sekian tadi materi yang mungkin bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Nah, lebih banyak kita akan belajar sambil jalan juga. Bersama-sama kita belajar di SMK Widya Dharma Bali. Dan harapan Bapak selama menempuh pendidikan kalian ikuti dengan serius ya. Ikuti dengan antusias apapun yang diinstruksikan, apapun yang diarahkan oleh gurunya, silakan diikuti dengan baik. Karena itu akan menjadi jembatan untuk kalian menggapai impian kalian nantinya gitu ya. Meskipun Bapak tahu, Bapak juga pernah di masa-masa kalian itu belajar itu tidak semenarik itu gitu ya, tidak semenyenangkan itu, bahkan kita juga perlu keringat dan perlu tenaga dan juga perlu banyak hal untuk kita mau semangat belajar. Namun dengan kita ikuti saja alurnya, ikuti saja pembelajaran apa yang ada, di akhir kita akan petik sendiri kok buahnya. Percaya sama Bapak ya. Oleh karena itu hari ini atau pada materi kali ini Bapak akhiri. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Kalau adik-adik mungkin kurang paham dengan apa yang Bapak sampaikan, kita bisa lebih interaktif lewat nanti grup bisa ya. Kalian tanyakan apa pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, Bapak akan dengan senang hati memberikan jawaban. Oke. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata Bapak ucapkan permohonan Bapak, maaf Bapak yang sebesar-besarnya gitu ya. Dan Bapak tutup materi hari ini dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.